Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriansyah. Dan saya Jidan Fajri. Kami dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin. Kami di sini akan memperkenalkan dasar-dasar dari AutoCAD. Nah, jadi di sini teman-teman, sebelumnya kita download dulu nih AutoCAD-nya. Nah, untuk mendownload AutoCAD-nya itu ada di situs Autodesk ini. Teman-teman bisa langsung klik ke situsnya, lalu login menggunakan akun kampus masing-masing. Nah, kalau udah login, di sini saya udah login ya. Teman-teman bisa langsung ke download free trial ini. Nah, teman-teman langsung klik yang education ini di bagian education. Nah, klik get educational access. Nah, karena saya udah pernah, jadi udah terkonfirmasi nih kalau misalnya saya ada educational access-nya. Langsung klik get Autodesk software. Lalu pilih deh aplikasi apa yang mau kalian download, software apa yang mau kalian download. Nah, karena di sini saya udah punya AutoCAD, jadi tidak perlu mendownload lagi. Kalau misalnya teman-teman belum punya AutoCAD-nya, teman-teman bisa langsung get produk yang ini. Lalu pilih tahunnya mau tahun berapa. Sekian. Nah, sekarang kita langsung buka aja AutoCAD-nya. Nah, di sini saya udah membuka AutoCAD-nya, teman-teman. Pertama-tama, kalian kan mungkin belum punya file-file gininya ya, file-file tugas ataupun membuat sesuatu. Nah, untuk pertama kali kalian klik new di kiri atas ini. Klik new, maka otomatis terbuka untuk filenya. Nah, karena di sini sudah terbuka filenya, di sini saya akan menjelaskan interface yang ada di AutoCAD itu sendiri. Pertama-tama di sini ada ribbon. Nah, jadi misal kalian menekan solid, ribbonnya otomatis berganti. Kalian menekan annotate, ribbonnya otomatis berganti juga, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada navigation tool, navigation bar. Di sini ada full navigation wheel, pan, zoom extend, orbit, dan juga slow motion. Lalu di bawah ini ada command line. Command line itu untuk kita memasukkan suatu perintah. Jadi selain kita mengklik line yang ada di ribbon ini ataupun rectangle yang ada di ribbon ini, kita juga bisa menggunakan perintah. Kita tinggal ketik line lalu enter. Nah, otomatis kita membuat line. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu di kiri bawah ini ada koordinat system. Jadi fungsinya untuk menentukan koordinat gambar kita di mana begitu. Lalu di sini ada model atau layout tabs, layout 1, layout 2. Lalu di sini ada file tabs. Jadi jika kalian ingin membuka file baru, kalian tinggal klik yang tombol plus ini, maka otomatis file baru akan terbuka. Lalu di kiri atas ini ada visual styles. Bisa teman-teman lihat ada konseptual, hidden, realistic, dan seterusnya. Lalu ada quick access toolbar. Di sini untuk meng-save ataupun menge-print dan sebagainya. Lalu yang terakhir di sini ada view cube. Jadi view cube itu untuk 3 dimensi ya. Nah, misal saya menggambar rectangle di sini. Nah, karena ini yang saya gambar cuma 2 dimensi, jadi tidak bisa dilihat dari kiri, belakang, kanan maupun depan. Nah, ini fungsinya view cube. Setelah tadi saya menjelaskan tentang interface, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan awal atau menu dasar dalam penggunaan AutoCAD. Baik, awal-awal di sini menunya seperti biasa, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pemilihan untuk gambar.
kita pilih new. Kemudian karena kita ingin menggambar 2 dimensi, jadi kita menggunakan template yang Achat ISO. Oke, karena untuk pengaturan ini settingannya itu tidak otomatis menyimpan. Oleh karena itu kita harus merubah dulu di pengaturan itu, pengaturannya menjadi otomatis menyimpan dengan cara ke display workspace setting, kemudian kita pilih menu di touch bar ini, kita memilih automatic save workspace change. Selanjutnya kita memilih menu grafik atau annotation untuk menggambar 2 dimensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaturan dasar atau menu-menu dasar dalam AutoCAD ini. Yang pertama itu kita di sini tuh bisa melihat beberapa menu, yaitu diantaranya ada Home, Insert, Annotate, Parametric, View, Manage, Command Output, Edge, Collaboration, Express Tool, dan Feature Apps. Jika kalian ingin menghilangkan atau tidak ingin seperti banyak touchbar ini, kalian tinggal klik kanan, kemudian Show Tabs, kalian tinggal hilangkan salah satunya. Jika kalian ingin menghilangkan parametrik, kalian tinggal hilangkan tanda checklist ini. Kemudian sebaliknya, jika kalian ingin memunculkan menu-menu atau ribbon-ribbon yang baru seperti 3 di tools, kemudian visual, zoom, kemudian automation, kalian tinggal mengkliknya, kemudian kalian akan melihat menu atau ribbon tersebut muncul seperti ini. Seperti parametrik ini sebelumnya sudah saya hapus. Lanjut, kemudian ada bagian pertama itu bagian home. Di sini tuh di home ini ada line, polyline, circle, arc. Ini di bagian draw. Kemudian di modify itu ada move, rotate, trim, copy, mirror, fillet, thread, scale, kemudian array. Kemudian di annotate itu ada text, dimension, dan lain-lainnya. Kemudian di bagian layers itu ada layer properties, kemudian match layer, dan lain-lainnya. Kemudian di bagian blocks itu ada insert dan lain-lainnya. Kemudian di properties itu ada match properties, ada by layer, kemudian yang lain-lainnya. Kemudian di grooves itu ada bagian groove itu ada bagian ungroove, kemudian groove edit, dan lain-lainnya. Kemudian di utilities itu ada measure atau ukuran. Kemudian di bagian clipboards itu ada copy paste, cut, dan lain-lainnya. Kemudian di view itu ada bagian base. Lanjut ke bagian, kita langsung saja praktik bagaimana cara menggambar dasar di CAD ini. Pertama itu ada line. Line ini fungsinya untuk menggambar panjang atau lebar suatu gambar seperti ini. Kemudian ada polyline. Polyline ini gunanya untuk menggambar garis tidak putus-putus seperti ini. Kemudian ada circle. Gunanya ini menggambar lingkaran atau bulat seperti ini. Kemudian ada arc. Arc ini gunanya untuk menggambar lengkungan atau lekukan seperti ini. Kemudian sama juga sampingnya kita menggunakan arc. Kemudian ada retake. Retake ini gunanya untuk menggambar persegi panjang ini. Kemudian ada bagian move.
Move ini gunanya untuk memindahkan suatu bidang. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian ada copy. Kemudian ada perintah mengcopy. Contohnya seperti ini, kalian pilih dulu objeknya, kemudian pencet enter, dan kalian tinggal pilih ke bagaimana kalian akan memindahkan mengcopy gambar tersebut. Seperti itu. Kemudian ada perintah mirror. Mirror ini digunakan untuk mengcopy atau sama juga fungsinya untuk mengcopy, cuman ini sama seperti cermin atau mencerminkan suatu bidang. Contohnya seperti ini, kalian ke menu mirror, kemudian select object, kemudian enter, kemudian kalian tinggal cerminkan seperti ini. Kemudian ada menu trim. Trim ini fungsinya untuk menghapus atau memotong gambar yang tidak sesuai, contohnya seperti ini. Kemudian ada menu scale. Scale ini fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil suatu bidang, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ada array. Array ini fungsinya untuk memperbanyak gambar. Contohnya seperti ini, kalian pencet dulu array, kemudian ke objeknya, gambarnya, kemudian enter. Nah, hasilnya seperti ini, gambar kalian jadi banyak. Ya, sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.